sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. We worship You, we worship You. Oh, haleluya. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada kemenangan kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam Tuhan Yesus. Menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami tahu kami terbatas Tuhan Yesus. Kami sadar kami terbatas Tuhan. Tapi kami tahu kuasa-Mu gak pernah terbatas Tuhan Yesus. Kuasa-Mu gak pernah berubah Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaran hadir-Mu dalam hidupku. Boleh cepat saja katakan memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, amin, dalam hidupku. Membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau bawa sembahku, kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Hallelujah.
sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk momen-momen ini. Untuk saat-saat indah. Saat kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Biar nama Tuhan saya yang disenangkan, nama Tuhan saya yang dimuliakan. Dengan segenap hidup kami, dengan segenap keberadaan kami ingin bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari setiap jemaat di sisi yang saya memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan, kasih salam kanan kirinya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara, hey, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul dari
setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah. Kemuliaan bagi Dia selamanya, keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah dan bertahta. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Hey. Pujian dan kekuatan, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini agak akrobat sedikit, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita banyak sekali melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan gak pernah habis buat hidup kita. Gak ada alasan buat kita untuk kita gak bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Katakan selidiki aku,
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, telah kulihat kebaikanmu selidiki setiap hati kami, Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Selidiki aku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang maha tahu tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu sampai akhirnya kau dapatinya. Telah kulihat kebaikanmu telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap.
Boleh sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau katakan telah kulihat, yes Tuhan, yang gak pernah habis Tuhan. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kepada hamba yang telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan dapati kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian, penyembahan kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami. Dan Kau memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi. Untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati kami, lembutkan tanah hati kami. Menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan, amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk coba tengok kanan, tengok kiri, bilang, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Jangan dibalik ya, kamu biasa di luar. Kamu biasa di luar. Bahaya saudara ya. Oke silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Satu sukacita kalau saya kembali boleh ada di tengah-tengah saudara. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya boleh menyampaikan berita firman Tuhan saat siang hari ini. Saudara siap belajar firman Tuhan, amin? Yuk kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-25. Kita coba akan lihat saudaraku pada ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat 28. Kita mau belajar tentang pengendalian diri ya hari ini. Menarik sekali saudaraku. Kalau buah roh itu diawali dengan kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan dan sebagainya. Ditutup dengan pengendalian diri ya. Hari ini kita mau belajar kenapa harus ditutup dengan pengendalian diri. Ya. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Ya di depan sudah ada, kita baca sama-sama. Sekali lagi, dibaca sama-sama. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri
adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, penulis Amsal berkata orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia sama seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, di zaman dulu setiap kota itu pasti akan dikelilingi oleh tembok yang tinggi, tembok yang besar. Tujuannya apa? Supaya musuh tidak mudah masuk. Supaya musuh tidak mudah untuk menguasai kota. Supaya penduduk dapat tetap terpelihara dengan baik. Karena itu setiap kota pasti ada tembok yang besar yang mengelilinginya. Kita ingat ya tentang kota Yeriko. Ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan. Kota yang pertama yang dia harus taklukkan adalah sebuah kota yang besar. Kota Yeriko. Temboknya tinggi besar. Tapi saudaraku, melalui kuasa Tuhan, pujian dinaikkan. Keliling 1 hari 1 kali. Sampai pada hari yang ke-7 sebanyak 7 kali. Totalnya ada 13 kali. Jadi jangan percaya angka 13 itu angka sial. Ya. Justru angka 13 bagi Yosua adalah angka kemenangan. Ya. Tembok yang begitu besar, tembok yang begitu kokoh, rubuh. Begitu rubuh orang Israel dengan mudah menyerang kota Yeriko dan menduduki kota Yeriko. Sekali lagi saya mau katakan saudaraku, gambaran ini menggambarkan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, orang yang gak bisa menguasai dirinya. Seperti kota yang roboh temboknya. Artinya saudaraku, orang itu mudah sekali untuk dikuasai oleh iblis. Mudah sekali iblis menjadikan orang itu senjata kelaliman. Alat yang berdosa sehingga hidupnya bukan mengerjakan kebenaran tetapi justru mengerjakan perkara-perkara dosa dan tidak dalam kebenaran. Karena itu saudaraku penting sekali buat kita untuk kita memiliki pengendalian diri. Makanya saudaraku kalau kita belajar, tadi saya katakan saudaraku, buah roh itu mencerminkan tentang karakter Kristus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tetapi ditutup dengan penguasaan diri. Saya gambarkan saudaraku seperti orang bawa mobil. Nggak usah jauh-jauh saudaraku. Dari sini sampai ke perempatan Cengkareng aja. Saudara bawa mobil, injek gas terus. Jangan pakai injek rem. Nyampe nggak saudaraku? Hah? Nyampe ke rumah sakit. Ya kan? Saya mau bilang saudaraku, kita memang harus menjadi orang yang produktif. Kita harus memang menjadi orang-orang yang bekerja, berkarya. Menjadi orang-orang yang berbuat sesuatu. Tapi dengar, hari ini ada satu momen, ada satu waktu. Saudara harus injek rem. Itu yang disebut dengan pengendalian diri. Kalau kita nggak punya pengendalian diri, firman Tuhan bilang saudaraku, seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa saudaraku? Mudah sekali iblis menjadikan kita alat senjata kelaliman. Perbuatan kita bukan lagi hidup dalam kebenaran, tapi justru sebaliknya. Kita ada dalam dosa, kita ada dalam kejahatan dan kesalahan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar, apa sih yang menjadi bentuk-bentuk dari pengendalian diri. Ya, supaya saudara dan saya bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Melakukan kebenaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Yang terakhir ditutup dengan pengendalian diri. Ya, oke. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ketiga saudaraku. Kita akan lihat secara topikal ya hari ini. Bentuk pengendalian diri yang pertama yang kita ambil dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini saudaraku, Yakobus pasal 3 ayat 2.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga, apa saudaraku? Mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku, bentuk pengendalian pertama, ini yang saudara dan saya harus memilikinya. Dimulai kalau saudara mau belajar untuk mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita, harus dimulai dari mengendalikan perkataan. Yuk sama-sama bilang, saya mengendalikan perkataan gitu ya. 2, 3. Yang kompak dong, yang kompak. 2, 3. Mengendalikan perkataan. Amin. Yang pertama saya mau bilang saudaraku, bagaimana kita bisa belajar untuk mengendalikan diri kita. Apa bentuk pengendalian diri? Yang pertama saudaraku, belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Ya, saudaraku, Yakobus menggambarkan orang yang sempurna, orang yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya adalah orang yang dapat mengendalikan perkataannya, lidahnya, mulutnya. Jadi saudaraku, ini di zaman Yakobus ini saudaraku ada sebuah analogi yang dipakai oleh Yakobus, yaitu tali kekang kuda. Kalau saudara nanti baca secara keseluruhan ya dari Yakobus pasal yang ketiga ini, dari ayat 1 terus sampai ke bawah saudaraku, digambarkan seperti tali kekang kuda. Seekor kuda yang begitu besar. Seekor kuda yang begitu kuat. Seekor kuda yang begitu liar. Tapi kalau sudah dipasangin tali kekang, itu kuda jinak, jadi nurut. Makanya saudaraku, Yakobus menggambarkan, menganalogikan. Orang yang bisa mengendalikan lidahnya, orang yang bisa mengendalikan perkataannya, dia adalah orang yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya. Amin, bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ya, makanya dibilang dia adalah orang yang sempurna. Karena zaman itu saudaraku, digambarkan saudaraku, sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang kuat, itu digambarkannya berapa banyak pasukan berkudanya. Tapi coba saudara bayangkan kalau misalnya ya, semua pasukan berkudanya ini tidak punya tali kekang. Kudanya ini tidak dipakaikan tali kekang. Ketika komandannya bilang begini, pasukan serbu. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Itu kuda ada yang loncat-loncat, ada yang ke belakang mundurnya, ada yang ke depan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, betul? Ini menggambarkan saudaraku, orang yang gak bisa mengendalikan lidahnya, orang yang gak bisa mengendalikan perkataannya. Sekalipun dia punya kekuatan besar, sekalipun dia punya kemampuan besar, tidak berguna. Analogi kedua saudaraku yang dipakai oleh Yakobus tentang gambaran ini adalah sebuah kemudi kapal yang kecil saudaraku. Dulu kapal itu menjadi sebuah armada yang begitu luar biasa dalam zamannya Yakobus. Bukan saja bisa membawa orang-orang dalam jumlah yang banyak, tapi juga bisa membawa barang-barang yang banyak masuk ke dalam kapal itu. Dan digambarkan saudaraku, coba bisa saudara bayangkan ketika sebuah kapal tidak ada kemudinya. Kita bilang kita mau ke mana? Ke Thailand atau ke Filipina. Nah kodenya bilang gini, oh gak bisa. Angin lagi tiup ke selatan, kita ke Australia dulu. Nanti kalau angin tiup ke utara mudah-mudahan kita sampai ke Filipina katanya. Kenapa? Karena gak ada kemudinya, betul? Ini gambaran tentang apa saudaraku? Orang yang nggak bisa mengendalikan perkataannya, orang yang nggak bisa mengendalikan lidahnya, sekalipun saudaraku, sekalipun dia punya kapasitas besar, dia punya kemampuan hebat, tidak berguna. Karena itu saudaraku, ini yang
menjadi hal yang pertama. Kalau kita mau belajar untuk mengendalikan seluruh hidup kita. Bentuk pengendalian diri yang pertama yang saudara dan saya harus miliki adalah mengendalikan perkataan kita. Ya, saudara, dulu waktu putri saya mau lahiran, ini tahun 2006 ceritanya saudara ya. Putri pertama kami. Ketika sedang dikontrol oleh seorang dokter di rumah sakit yang terkenal saudaraku, zaman itu semua baik. Dan diprediksi saudaraku kelahirannya memang menjelang hari raya Idul Fitri saudaraku ya. Saya nggak berpikir juga pada saat itu bahwa dokternya bakal cuti gitu ya. Ketika istri saya mulai mules gitu ya, wah udah waktunya gitu ya. Sebagai suami yang baik, katanya suami antar jaga, jemput, kita langsung siap bawa ke rumah sakit. Begitu nyampe saudaraku, ini susternya bilang dokternya lagi cuti. Ya sudahlah sus, namanya istri kita lagi mulus begitu mau melahirkan gak mungkin kan kita bilang ya udah gak jadi dah kita bawa pulang aja kita ngurus sendiri kan gak mungkin kan. Ya saya bilang ya udah yang penting dokter spesialis kebidanan. Udah masuk saya tahu lah kalau lahir normal kan gak mungkin kan dokternya hadir. Biasalah pembukuan 1, 2 yang udah pernah melahirkan udah tahu lah ya kalau yang melahirkan normal gitu ya. 2, 3, 4 itu dari jam 11 malam saudaraku. Sampai jam 5, kurang lebih jam 5 pagi saudaraku. Wah udah melintir-melintir dah ibarat katanya gitu ya. Singkat cerita saudaraku, sudah pembukuan 10. Saya panggil sama suster, sus udah pembukuan 10 tuh panggil deh dokternya. Panggil dokternya, datang dokternya saudara. Dokter ini belum pernah saya ketemu karena selama ini bukan sama dia yang menangani gitu ya. Tapi dokter yang biasa menangani istri saya sudah lagi cuti begitu ya. Ya sudahlah dari rumah sakit disediakan seperti itu. Tiba-tiba saudaraku waktu pada saat istri saya mulai mau melahirkan saudaraku. Istri saya ini salah apa ya bahasa Indonesia yang baik. Mengejan gitu ya. Salah ngeden gitu ya. Jadi waktu dia mau mengejan tuh setengah. Gitu. Nggak keluar-keluar bayinya saudaraku. Nggak keluar-keluar bayinya. Ya. Di tengah-tengah kayak begitu. Dokternya ngomong begini. Ini ngomong sama susternya. Ya sus. Nggak kuat nih sus. Ya sus. Saya di belakang dokternya. Saya dengerin aja. Maksud lo apa? Mau sesar? Dalam hati saya, kalau mau sesar mengapain mesti nungguin dari jam 11 malam. Udah melintir-melintir begini saya bilang. Saya geser dokternya, minggir ya dok ya minggir. Lalu saya bilang sama istri saya, Cuy. Wah, ini istri saya namanya Acuy gitu ya. Bingung kan? Gua sendiri juga bingung. Pertama kali kenalan namanya siapa? Acuy. Huh? Bener lo serius namanya gitu ya. Tatap mata saya. Saya bilang sama istri saya, kamu salah itu apa ngejannya saya bilang. Saya dulu pernah belajar karate saudaraku. Saya dulu guru karate. Apa hubungannya Pak Pendeta melahirkan dengan karate gitu ya. Caranya sama menapasnya saudaraku gitu ya. Jadi saya ajarin sama dia. Nanti kalau saya bilang kamu tarik napas, kamu tarik napas ya. Ketika saya bilang tekan-tekan, saya ikuti arahan saya. Tapi kan dia yang mules kan, nanti nungguin dulu mulesnya. Kan dia yang merasa kan, kalau kita mah, hayo, kita bakal gak berasa apa-apa gitu kan. Lalu saya bilang begini, ayo, begitu dia mulai, iya udah mulai mules. Ya sekarang tarik napas saya bilang, tarik napas, jangan putus dulu, tarik napas saya bilang, tarik napas. Sekarang tekan ke perut sekencang-kencangnya, dia mulai, gitu ya. Akhirnya keluar tuh bayi, gitu ya. Saya bilang gini, aduh dalam hati, karate gak pernah dipakai berantem, dipakai melahirkan anak keluar. Saudara saya mau bilang begini saudaraku, dari cerita ini, dokter ini saya percaya orang hebat. Iya dong, dokter spesialis ya. Dan saya percaya dia punya kapasitas, dia punya kemampuan besar. Tapi sayang saudaraku, mulutnya gak bisa dijaga. Tidak berguna. Saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk jadilah orang yang mulai belajar mengendalikan diri. Mulai dari apa? Kendalikan perkataan kita. Orang yang bisa mengendalikan perkataannya
Dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Sekalipun engkau orang hebat, punya kapasitas besar, punya kekuatan hebat. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan perkataan kita, tidak berguna. Amin, bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ya, yang pertama, mengendalikan perkataan. Biar hidup kita boleh jadi berkat buat orang. Zaman sekarang memang nggak pakai mulut lagi ya. Sekarang mah di medsos. Ketik. Dasar lo muka kayak dakocan aja belagu. Sama aja itu mah. Wong di share gitu kan. Sama aja itu namanya nggak bisa mengandalkan perkataan. Amin. Yang pertama. Yang kedua. Yuk kita lihat saudaraku. Apa yang bentuk pengendalian diri yang kedua yang harus kita miliki saudaraku. Kita lihat dalam surat Efesus pasal 4 saudaraku. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17. Kita akan baca. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Efesus 4 ayat 17 sampai ke 22. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa saudara? Kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, ini ceritanya jemaat Efesus adalah orang-orang yang sudah belajar mengenal Kristus. Tapi ternyata mereka masih menyerahkan dirinya. Artinya saudaraku kalau bicara menyerahkan diri dengan sadar, dengan pengertian, mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Sehingga mengerjakan segala macam kecemaran, segala macam keserakahan. Hal yang kedua yang saya jumpai dalam Alkitab, apa sih bentuk pengendalian diri yang harus kita miliki? Yang pertama mengendalikan perkataan. Yang kedua mengendalikan hawa nafsu. Yuk bilang sama-sama saya ya. Mengendalikan hawa nafsu gitu ya. 2, 3. Mengendalikan hawa nafsu. Ini yang harus kita miliki saudaraku. Pertanyaan saya. Nafsu dosa enggak? Ayo, nafsu dosa enggak? Suka nafsu ya? Hah? Nah itu dia. Nafsu tidak berdosa. Kalau orang nggak punya nafsu, mati dia. Nafsu itu adalah sebuah perasaan yang ditaruh oleh Tuhan kepada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang jadi persoalan, nah ini dia saudaraku ya. Kita nih manusia nggak pernah kenal rasa cukup. Nggak pernah kenal rasa puas. Kita ini hidup bukan hanya untuk memelihara kelangsungan hidup. Tapi menginginkan sesuatu yang lebih daripada itu. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Nah hawa nafsu inilah yang berdosa saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang kamu telah mengenal Kristus. Karena itu jangan serahkan dirimu lagi kepada hawa nafsu. Karena hawa nafsu mengerjakan segala macam kecemaran, segala macam keserakahan. Saya mau bilang saudaraku ya supaya saudara mengerti tentang perkara ini. Satu kali saudaraku ada seekor singa. Saudara tahu singa? Pasti tahu lah ya.
Ini ceritanya singa di hutan, saudaraku. Dia keluar dari sarangnya karena dia lapar. Dia ingin berburu, dia ingin memangsa karena dia lapar. Dia jalan. Tek, 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 tek. Tiba-tiba lewat seekor kambing. Kurus sih, pertanyaannya, dimakan nggak? Hah? Yakin dimakan? Ya dimakan lah. Nggak mungkin dia bilang gini, gue ogah makan lu kurus sih banyak tulangnya, entar gue ketelak lagi sama tulang lu. Nggak mungkin. Singa lapar ketemu kambing, biar kurus pasti dimakan. Ya, singkat cerita, selesai makan, kenyang, ya ngapain? Tidur. Hewan buas tuh selesai makan, kenyang, dia tidur. Dia cari tempat yang nyaman lagi, saudaraku. Tek, 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 tek. Tiba-tiba lewat lagi. Seekor lembu, seekor sapi yang gendut, yang tambun. Kayak pengkhotbahnya. Brrr. Pertanyaannya, dimakan nggak? Hah? Yakin? Yakin? Iya. Kenapa nggak dimakan? Karena sudah kenyang. Pertanyaannya sekarang saya balik. Saudara datang kemari sudah makan belum? Anggapnya udah lah ya. Anggapnya sudah. Anggapnya sudah makan sampai kenyang tadi di rumah. Baru datang ibadah gereja. Tapi selesai ibadah nih, nanti Pak Gembala maju ke depan. Saudara-saudara, hari ini saya penuh sukacita. Selesai ibadah kita akan makan-makan. Saya akan bawa saudara ke restoran yang mewah. Makan lagi nggak? Gua tahu dah siapa lu dah. Itu loh, ngerti nggak bedanya? Ya, kalau bicara nafsu hanya untuk menjaga kelangsungan hidup. Tapi bicaranya manusia bukan hanya sekedar menjaga kelangsungan hidup. Manusia seringkali tidak bisa mengendalikan nafsunya yang berubah menjadi hawa nafsu. Keinginannya tidak terbatas. Saudaraku, satu kali saya pulang pelayanan malam-malam, ini cerita udah beberapa tahun yang lalu lah. Saya buka TV, acara talk show gitu ya. Bintang tamunya yang dukun tuh yang dulu rambutnya panjang gitu ya. Si Ki Joko Bodoh kalau nggak salah namanya. Ya. Lalu ditanya, pembawa acaranya si Uya Kuya. Ki, punya istri ada berapa Ki? Ayo tebak, istrinya ada berapa? Ayo. Hah? 12, boleh. Berapa? Ayo berapa? Banyak. Hah? Iya banyak, banyaknya berapa? Hah? Hah? Wah banyak sekali kalau 100. Istrinya saudaraku 36. Itu Uya aja, si Uya waktu denger, si Uya sampai ngakak-ngakak sampai ketawa-tawa saudaraku. Yang bener Ki, anaknya berapa orang? Anaknya cepet lebih. Sampai dia udah gak bisa kenalin lagi ini anak dari istri yang mana ya. Gua tahu ini anak gua, tapi anak yang dari istri mana ya, dia udah gak bisa bedain saudaraku. Itulah hawa nafsu. Orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Amin, bisa dipahami saudaraku? Orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, firman Tuhan hari ini nasihatin, hanya mengerjakan segala macam kecemaran, hanya mengerjakan segala macam keserakahan. Karena itu belajar saudaraku, untuk mengendalikan hawa nafsu. Amin. Satu ayat pembanding saudaraku, coba kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17-18 saudaraku. Efesus 5 ayat 17-18. Perhatikan baik-baik saudaraku. Firman Tuhan bilang begini. Sebab itu janganlah kamu, apa saudara? Bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini benar saudaraku. Saya mau bilang
Orang kalau sudah terikat hawa nafsu jadi bodoh. Ini serius saudaraku. Ya. Ini kalau saya mau cerita lebih panjang lagi nih saudaraku. Nggak apa-apa ya kita ini ya. Ini kata bodohnya nih, kata bodohnya. Ini dari kata apron. Tidak punya akal. Saya jadi ingat iklan kartu as saudaraku. Ada si Cika Jessica, ada si Tike. Kemudian ada Cak Lontong lagi baca koran. Cerita mereka satu keluarga. Si Tike lagi sakit gigi. Di depan ada tukang sayur. Sayur! Lalu si Tika ngomong gini, itu tukang sayur punya otak ke sih. Ini si Cika Jessica sebagai anak rada-rada polos dan on gitu ya. Bang, sayur, ada otak gak? Lalu tukang sayurnya bilang gini, Neng, otaknya habis. Mak, otaknya habis. Tuh, ini nih kata bodoh nih, maaf. Otaknya habis, Neng. Saya mau bilang orang kalau sudah keikat hawa nafsu, jadi bodoh. Istri sendiri, anak sendiri nggak diurus. Istri orang janda, anak orang diurus. Ini serius, ya. Saya satu kali pernah, saudaraku, suami istri berantem besar. Biasa, gembala kan begitu. Kalau lagi senangnya nggak pernah ingat sama gembala, nggak pernah. Ayo Pak Gembala ajak makan yuk, jarang. Tapi kalau berantem, yang diajak gembala. Ini lagi berantem nih. Suaminya ngomong gini, Pak Gembala lihat aja nih tagihan kartu kredit saya. Jebol semuanya Pak. Waktu saya lihat, serem saudaraku ya. Udah begitu saudaraku, suaminya tarik saya. Lihat nih Pak Gembala, buka satu lemari besar saudaraku. Kaget saya. Itu sepatu saudaraku, merah, kuning, hijau, biru. Oh di langit yang biru gitu. Pokoknya itu warna-warni saudaraku, puluhan pasang saudaraku. Saya bercanda sama istrinya, Bu, punya kakinya ada berapa pasang? Bapak Gembala mah ya ada sepasang doang. Kok sepatunya banyak amat? Iya kan Pak, kita wanita Pak. Kalau bajunya hijau, sepatunya hijau. Kalau bajunya biru, ya sepatunya biru. Oh gitu ya. Dipakai mah kagak pernah. Dipakai mas paling-paling sekali 2 kali. Diambil aja, gak inget. Diambil orang, dicolong orang, gak inget. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini saudaraku, ya seperti itu kelakuannya. Saya mau bilang saudaraku hari ini yuk, jadilah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau enggak kita jadi orang bodoh. Sekali lagi saya baca, sebab itu janganlah kamu bodoh. Efesus 5 ayat 17. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan dihapus dulu ya. Ini biar jelas nih jemaat. Ini menarik sekali saudaraku. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dipersamakan sama Rasul Paulus, mabuk sama anggur dipersamakan dengan penuh dengan roh. Ini menarik sekali saudaraku. Saya renungkan kok Paulus samain ya, antara mabuk sama anggur dengan penuh dengan roh. Ternyata memang benar saudaraku. Kedua-duanya itu menguasai hidup manusia. Kedua-duanya mengendalikan hidup manusia. Bedanya, kalau orang yang dikuasai oleh anggur mengerjakan hawa nafsu yang penuh dengan segala kecemaran dan keserakahan. Tapi orang yang penuh dengan roh mengerjakan kehendak Allah. Tapi dua-duanya menguasai hidup manusia. Karena itu Paulus bilang janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Saya mau bilang saudaraku hari ini ya, dengar baik-baik. Kalau saudara berkata, Pak saya emang gak doyan anggur Pak. Saya nyium dari 2 meter aja saya udah mau muntah Pak. Iya, saya tahu hari-hari ini wanita-wanita juga jarang mabok. Ya, jarang. Tapi berapa banyak wanita yang mabok dengan kesenangan dunia.
Berapa banyak wanita yang mabuk dengan kenikmatan dunia? Hah? Ya itu tadi, ya. Udah punya sepatu, kepingin punya lagi. Udah punya tas, kepingin punya lagi. Kepingin punya lagi. Nggak peduli. Suami bayar sampai muntah darah. Iya kan? Saya mau bilang berapa banyak saudaraku. Orang yang bukan lagi mabuk oleh anggur. Tapi mabuk oleh dunia ini dan kesenangannya. Apalagi zaman sekarang saudaraku. Ya, dulu orang mau pamer sesuatu rada sukar. Itu hanya dengan komunitasnya atau datang ke rumahnya. Orang baru bisa tahu ketika buka album fotonya. Oh, kamu kemarin jalan-jalan ya. Oh, ke Italia. Oh, kamu kemarin ke Australia. Kalau zaman sekarang, setiap saat kita bisa pamer. Woi, gua lagi ada di London nih. Woi, gua lagi ada di mana? Di Kutub Utara. Nih, sama beruang kutub nih. Iya kan? Kapan saja dan di mana saja. Berapa banyak orang yang hari-hari ini saudaraku akhirnya jadi mabuk dengan dunia ini. Hati-hati saudaraku, firman Tuhan mau ajar kita. Supaya kita jangan jadi orang bodoh. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Biar kita penuh dengan roh. Biar kita mengerjakan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat gitu ya. Yang tidur langsung melek matanya gitu ya. Jadi minimal pulang masih bawa 1 poin. Haleluya. Kita lihat saudaraku, Efesus pasal yang keempat. Yang pertama mengendalikan perkataan. Yang kedua mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga, Efesus pasal yang keempat ayat 26 saudaraku. Ayat 26. Apa kata firman Tuhan? Apabila kamu menjadi marah, apa saudara? Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, dalam Alkitab terjemahan Kabar Baik berkata gini. Kalau kalian marah, janganlah kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Jangan marah sepanjang hari. Pertanyaan saya saudaraku. Marah dosa enggak? Hah? Yakin? Suka marah-marah ya? Marah tidak berdosa. Tapi yang jadi persoalan, marah itu akan memancing kita untuk berbuat dosa. Karena marah akhirnya kita kayak kemarin tuh. Karena marah akhirnya pukul supir truk. Nah, kemarin yang baru heboh nih, akhirnya urusan sama polisi. Ya kan? Gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi. Ini bentuk penilaian yang ketiga. Emosi memang ada banyak saudaraku. Sedih, senang, bahagia, sukacita. Tapi yang paling sukar untuk dikendalikan, emosi marah. Karena itu belajar saudaraku, yang ketiga bentuk pengendalian yang harus kita pelajari adalah mengendalikan emosi. Amin. Kendalikan emosi gitu ya. 2, 3, mengendalikan emosi. Ya. Jadi saudaraku, hari ini kita mau mengerti bahwa karena kita emosi, akhirnya kita jadi benci sama orang. Emosi memang gak berdosa, tapi waktu kita benci sama orang, jadi berdosa. Emosi membuat kita seringkali jadi terbawa oleh dosa. Ya, saudara, saya mau satu kali saudaraku, ini ada satu ilustrasi nih ya. Satu kali ada satu burung beo. Ada 2 burung beo, yang satu sedang bernyanyi-nyanyi, yang satu sedang tidur. Ini burung beo yang pertama, dia sedang nyanyi-nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Di sini burung beoknya suaranya kecil. Ini sekali lagi ya. Ini ada burung beok yang lagi nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Wih, ada kemajuan burung beoknya.
Ya saudaraku, ini lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba burung beo yang kedua, karena dia lagi tidur, dia bangun, dia marah-marah. Hei, kamu tahu nggak? Berisik katanya. Kamu nggak tahu saya lagi tidur, kamu nyanyi-nyanyi. Karena dia nggak bisa mengendalikan emosinya, burung beo yang tadi lagi muji-muji Tuhan dalam sekejap saudaraku. Langsung dia berantem sama burung beo yang kedua. Kamu tuh yang tidak tahu diri, ini jam berapa? Ngapain kamu masih tidur? Gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi. Saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk belajar kendalikan emosi. Gara-gara kita nggak bisa mengendalikan emosi, sekejap damai sejahtera kita hilang. Satu kali saudaraku saya sedang pergi ke toko buku rohani, lalu saya melihat ada satu pajangan hiasan tembok gitu ya. Kata-katanya menarik sekali saudaraku. Kata-katanya begini, sekali marah sukacita hilang. Jadi benar loh saudara. Kita lagi senang-senang, gara-gara marah, sekali marah, langsung sukacita hilang. 2 kali marah, akal sehat terbang. Hati-hati saudaraku ya. Jadi kalau lagi marah-marah, jangan pernah ambil keputusan. Kenapa? Karena akal sehat terbang. 3 kali marah, tekanan darah tak seimbang. Makanya dibilang jangan marah-marah mulu, entar tekanan darah tinggi loh gitu ya. 4 kali marah, teman-teman menghilang. Nggak ada kan yang mau main sama orang yang marah-marah mulu. 5 kali marah, keriput di muka pun datang. 6 kali marah, pintu neraka pun menghadang. Serem kan? Wah. Jadi saya mau bilang saudaraku hari ini yuk, belajar untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Yang paling tersukar, yang untuk kita bisa kendalikan adalah emosi marah kita. Hari ini firman Tuhan bilang saudaraku, kalau engkau marah jangan engkau berbuat dosa. Marah memang gak berdosa, tapi persoalannya akibat marah kita jadi bikin dosa. Kalau engkau marah janganlah sampai matahari terbenam. Marah jangan lama-lama karena marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita biar kita boleh menjadi pribadi yang sanggup untuk mengendalikan diri. Tuhan berkati. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Kita naikkan pujian yang tadi sekali lagi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan. Haleluya. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Telah kulihat. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu
Mari tundukkan kepala. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang sudah datang bagi kita. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, sama seperti kota yang roboh temboknya. Dia akan mudah dipergunakan iblis sebagai senjata kelaliman. Hidupnya mudah dikuasai oleh keinginan-keinginan yang berdosa. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, dia seperti kota yang roboh temboknya. Oleh karena itu belajar kita untuk mengendalikan diri mulai dari perkataan kita. Orang yang bisa mengendalikan perkataannya. Yakobus berkata dia adalah orang yang sempurna. Dia pasti bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Karena itu belajar jangan bicara sembarangan. Setiap perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, kendalikan hawa nafsumu. Karena kita punya keinginan yang seringkali tidak terbatas. Tapi keinginan-keinginan kita itu, kalau kita tidak sanggup untuk mengendalikannya, maka hanya akan mengerjakan segala macam kecemaran dan keserakahan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dia akan jadi orang yang bodoh. Yang kehilangan akal sehatnya. Karena itu belajar untuk penuh dengan roh. Sehingga kita dapat mengerjakan kehendak Allah. Bahkan yang terakhir firman Tuhan ajar kita, bentuk pengendalian diri yang ketiga adalah mengendalikan emosi kita. Emosi marah kita. Yang seringkali menjadi perbuatan-perbuatan dosa. Membuat kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Karena kita tidak sanggup untuk mengendalikan emosi kita. Biarlah sungguh-sungguh hari ini kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dapat mengendalikan diri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya buah roh pengendalian diri ini boleh menjadi bagian milik kami. Karena itu mari Roh Kudus, Engkau tolong kami. Engkau mampukan kami. Kalau hari ini kami sudah belajar, kami sudah mengupas tentang pengendalian diri ini. Kami mengerti akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Henry untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Oke. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di TCC pada minggu siang hari ini? Tidak ada, puji Tuhan jemaat setia semua. Oke, kita akan berikan persembahan. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Mungkin bisa dilihat di bangku-bangkunya tersedia amplop persembahan. Kalau sudah, mari kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk minggu siang hari ini. Kami merasakan kasih Tuhan, kami menerima berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu Pastor Henry untuk terus Tuhan Yesus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman, Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan, keluarganya, anak-anaknya, istrinya Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia untuk terus menjadi terang dan garam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin berikan persembahan. Tuhan pakai persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar lewat persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan kami bisa terus menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap persembahan kami. Berkati setiap apapun yang kami lakukan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya lewat pekerjaan kami juga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan hati yang tulus karena kami tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat memberi.
Sambil memberikan persembahan, kita akan saksikan video TCC News. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Haryanto Winata atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah konsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Mari para wanita, kita ikuti ibadah Women in God, yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Doa pagi, diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi di GBI Sisipuri, Mesien. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa kegiatan gereja selama sepekan. Mungkin Pastor Daniel ada tambahan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Haryanto, Pendeta Haryanto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pengembalaan Bapak serta keluarga Bapak. Jadi seperti yang tadi sudah ditayangkan, gereja kita terus bertumbuh, bergerak maju, berkembang seperti yang dicanangkan oleh sinode kita. Jadi hari ini Bekasi mulai ibadah komunitas, masih komsel ya di sana karena belum ditabiskan jam 10 pagi. Cikupa sudah mulai lebih dulu 2 minggu sebelumnya, dan Bu Evi tadi yang melayani. Kita terus dukung pelayanan Tuhan di tempat ini ya. Dan kalau di Batam sudah mulai, dan hari ini tadi pagi kita mendoakan Pak Yotam sebagai pelayan Tuhan di Cikupa ya. Itu saja yang saya boleh tambahkan pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi, jangan lupa nanti malam ada pertandingan TCC Cup ya, hadiahnya udah ada, nggak di ini ya, tapi sudah telat untuk mendaftar ya. Nggak tahu ada yang walk in nggak ada ya, jadi semuanya udah diatur soalnya siapa lawan siapa ya. Ya ini untuk terus kita tumbuhkan sukacita Tuhan ada di tempat ini ya. Mantap. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Pastor Daniel. Hadiahnya sudah ada kata Pastor, berarti aman ya. Hah? Enggak, gue ikut kok, gue ikut. Ya, jadi ya ini kita buat sama-sama bareng-bareng ya, happy olahraga. Oke, ada lagi Pak Steven mungkin tambahan? Oh iya, ini jam 6 mulai ya teman-teman. Jadi jangan telat. Jadi kalau telat kita akan WO. Oke, biar cepet aja, bener gak? Ya kan? Jadi kalau telat kita WO. Oke. Jadi jam 6 mulai, bukan jam 6 baru datang. Jadi setengah 6, jam 5 boleh kumpul lah. Ya, di Smash Badminton di Semanan. Oke. Itu aja, Pak Steven. Oke, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Pastor Steven. Jemaat Tuhan
Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu, karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur punya juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu yang begitu ajaib dan sangat detail dalam hidup kami dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga, istri, anak-anak, teman, pekerjaan, pelayanan. Kami ucap syukur dalam segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami, supaya kami bisa nikmati. Kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, semua pemeliharaan-Mu, kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Syukur kami juga Tuhan kepada Engkau untuk ibadah kedua pada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Arianto Winata Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan. Ya Roh Kudus, sama berdoa, biarlah firman ini Tuhan benar-benar kami lakukan dalam hidup kami. Kami benar-benar mau belajar Tuhan untuk kami mengendalikan diri kami. Tolong kami ya Roh Kudus Allah, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap tugas pelayanan penggembalaan yang hamba-Mu kerjakan bersama tim penggembalaan yang ada. Bahkan Tuhan dalam setiap pelayanan apapun yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta Arianto Tuhan, Engkau berkati Bapak. Berkati supaya semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan melalui hamba-Mu ini. Berkati gereja di mana Tuhan berikan kesempatan untuk hamba ini gembalakan Tuhan. Berkati seluruh jemaatnya, seluruh hamba-hamba Tuhan juga yang ada di sana Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami, Pastor Daniel Subianto dan Ibu Vera Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam mengemban tugas-tugas pengembalaan di tempat ini. Tuhan, Engkau kuatkan, Tuhan Engkau lindungi, Tuhan Engkau peliharakan. Biarlah hikmat Tuhan selalu menyertai dalam pelayanan mereka Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan dan akan dikerjakan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga gereja ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarga anak-anaknya Tuhan, berkati usaha dan bisnis yang dikerjakan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan, tim-tim pengembalaan di tempat ini Tuhan, Engkau berkati semuanya Bapa. Satu hati dalam mengerjakan panggilan pelayanan ini, memajukan gereja Tuhan di tempat ini, sehingga kerajaan Allah makin tersebar luas Tuhan. Di mana Tuhan mampu untuk kami lakukan, Tuhan kerjakan, Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI TCC Puri Mansion, dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan. Mari Engkau berkati semuanya Bapa, sehingga berkat Allah tercurah melalui setiap pekerjaan mereka. Tuhan berikan rezeki yang cukup Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, melalui setiap pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan melalui setiap pelayanan kami, jemaat Tuhan GBI TCC Puri Mansion Tuhan, makin bertumbuh imannya Tuhan, sehingga mereka makin dewasa di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini, baik itu imam musik, WL, singer, multimedia, aser, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini Tuhan, Engkau berkati semua ya Bapa di surga. Dan biarlah hidup mereka semua Tuhan, benar-benar mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk seluruh kegiatan kami. Bahkan hari ini, sore ini, kami bersuka cita akan menjalankan Tuhan pertandingan badminton kami Tuhan. Kau berkati
supaya acara ini Tuhan mendatangkan sukacita tersendiri bagi kami Tuhan, semakin mempererat hubungan kami satu dengan yang lain Tuhan. Ini mendatangkan kegembiraan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Berkati semua, biar berjalan dengan baik panitia yang sudah berusaha mengerjakan, mengupayakan semua ini terselenggara. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus ada di bangsa ini. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, diberkati oleh Engkau Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan di sisa pemerintahan mereka ini Tuhan. Benar-benar Tuhan, mereka menunjukkan suatu kinerja yang baik Tuhan. Mereka boleh mengakhiri dengan baik Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan, Engkau terus memberkati, Engkau terus memberikan anugerah-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah juga Tuhan memasuki tahun-tahun politik tahun yang akan datang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mempersiapkan pemimpin yang terbaik sesuai dengan pilihan Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami berdoa, biarlah semua Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kasih karunia bagi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah ya Bapak, tahun-tahun politik ini Tuhan boleh kami jalani dengan aman, dengan damai. Dan biarlah Tuhan keamanan juga Tuhan Engkau berkati Bapak. Sehingga bangsa ini Tuhan terus di dalam perlindungan Tuhan, terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pemimpin bagi bangsa ini Tuhan. Pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan 5 tahun ke depan. Tuhan tolonglah Bapa di surga. Tuhan Engkau yang menyertai bangsa ini Tuhan. Kami menolak semua Tuhan segala bentuk-bentuk diskriminasi atau apapun Tuhan yang mencoba menghalang-halangi Tuhan tahun-tahun pemilihan umum ini Tuhan bagi kami Tuhan. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh Tuhan. Dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menjadi pedoman dan dasar Tuhan untuk kami hidup berbangsa dan bernegara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ini bangsa yang sudah Tuhan merdekakan, bangsa yang Tuhan bentuk, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dan waktu-waktu di depan kami. Kami mohon Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Tuhan telah menghantar engkau ke tempat ini. Oleh sebab itu, pulanglah dengan membawa berkat-berkatnya. Buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya turun berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Naikkan syukurku, waria Gauri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru.
padamu.